Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 dan teman-teman selainnya untuk menjelaskan tugas kelompok yang pertama. Pada mata kuliah Audit Teknologi Informasi, untuk yang pertama ada saya sendiri Laila Ahmad Syarani dengan NBI 146 2153. Perkenalkan, saya jadi Calovita Latopirsa dengan NBI 146-2154. Nama saya Muhammad Bagus Pratama, NBI 146 2158. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang International Organization for Standardization atau ISO merupakan sebuah standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Maka dari itu, penerapan ISO akan sangat menguntungkan perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun meningkatkan sistem manajemen mutu. Untuk ISO 19770 pada tahun 2017 merupakan standar internasional yang berfokus pada manajemen aset TI atau ITAM dan memberikan panduan tentang bagaimana organisasi harus mengelola aset TI mereka. Untuk manajemen aset TI atau ITAM adalah serangkaian praktik bisnis yang menggabungkan fungsi keuangan, inventaris, dan kontrak untuk mengoptimalkan pengeluaran dan mendukung manajemen siklus hidup dan pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan TI. Aset TI diklasifikasikan sebagai informasi, sistem, atau perangkat keras milik perusahaan yang digunakan dalam aktivitas bisnis. Proses manajemen aset TI biasanya melibatkan pengumpulan inventaris terperinci atas aset yang perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan organisasi, lalu membuat keputusan bisnis yang tepat mengenai pembelian dan redistribusi terkait TI. Untuk standar ISO untuk ITAM, Organisasi Standar Internasional atau ISO telah menetapkan seperangkat standar resmi untuk ITAM. Kelompok standar ini ISO 19770 terdiri dari 5 bagian utama dan diperbarui pada tahun 2017. Nah, di bawah ini ada 5 bagian apa saja yang diperlukan dan sebagaimana diringkas oleh Fresh Service. Untuk ISO pada tahun 19770 yang pertama adalah kerangka proses yang menguraikan praktik terbaik ITAM dalam suatu organisasi. Hal ini memberikan organisasi cara untuk membuktikan bahwa mereka melakukan ITAM sesuai standar yang memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan dan mendukung aktivitas manajemen layanan TI. Untuk ISO tahun 19770 yang kedua adalah standar data untuk tag identifikasi perangkat lunak. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi perangkat lunak yang diterapkan pada perangkat tertentu. Untuk yang ketiga adalah standar data untuk merinci hak dan hak yang terkait dengan perangkat lunak dan metode untuk mengukur konsumsi lisensi atau hak. Untuk yang keempat adalah standar pengukuran yang memungkinkan pelaporan standar pemanfaatan sumber daya. Standar ini sangat penting ketika mengelola lisensi pusat data yang kompleks serta perangkat lunak dan perangkat keras berbasis cloud. Untuk yang terakhir, kelima adalah memberikan gambaran umum tentang standar ITAM yang ditentukan oleh ISO dan kosakata terkait. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut beberapa indikator audit dapat digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap standar ini adalah yang pertama yaitu kebijakan dan prosedur. Berikut, organisasi wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan dokumentasi yang sesuai untuk manajemen aset teknologi informasi. Yang kedua, identifikasi aset, yaitu semua aset teknologi informasi diidentifikasi dengan benar dan terdaftar dalam inventaris yang terkini. Yang ketiga, ada penilaian nilai aset, yaitu mengevaluasi mengenai nilai aset teknologi informasi telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Yang keempat, ada pengadaan aset, yaitu memeriksa apakah ada proses yang jelas untuk pengadaan aset teknologi informasi. Yang kelima adalah penggunaan dan manfaat, yaitu meninjau penggunaan aset teknologi informasi untuk memastikan bahwa mereka digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang diharapkan. Untuk yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan, yaitu memastikan bahwa ada prosedur pemeliharaan dan pembaruan. Yang ketujuh, ada keamanan aset, yaitu memeriksa keamanan aset teknologi informasi untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap ancaman keamanan.
Yang kedelapan yaitu pensiunan aset, yaitu mengevaluasi prosedur pemensiunan aset, teknologi informasi, dan pemusnahan data yang sesuai saat aset tidak lagi diperlukan. Yang kesembilan, kesesuaian perangkat lunak, yaitu memeriksa apakah perangkat lunak yang digunakan di organisasi memiliki lisensi. Yang kesepuluh ada monitoring dan pelaporan, yaitu memastikan bahwa ada mekanisme monitoring yang efektif untuk aset teknologi informasi. Yang ke-11 ada auditor eksternal, yaitu mengevaluasi apakah audit eksternal atau pemeriksaan independen lainnya telah dilakukan sesuai dengan standar ISO 19770 tahun 2017. Untuk yang ke-12 atau yang terakhir, kontinuitas bisnis, yaitu meninjau apakah ada perencanaan kontinuitas bisnis yang mencakup pemulihan aset teknologi informasi dalam skenario darurat atau bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Audit berdasarkan ISO 19770 2017 adalah proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi mematuhi standar tersebut dalam manajemen perangkat lunak dan lisensi perangkat lunak lainnya. Audit semacam ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi telah menerapkan praktik-praktik yang sesuai dengan standar ISO 19770/2017 dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya perangkat lunak. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam melakukan audit berdasarkan ISO 19770/2017. Yang pertama ada penentuan ruang lingkup audit. Langkah pertama yaitu menentukan ruang lingkup audit, yaitu area dan proses mana yang akan diaudit. Ini dapat mencakup manajemen lisensi perangkat lunak, identifikasi dan penelusuran perangkat lunak, pemantauan pemakaian perangkat lunak, dan aspek lain yang terkait dengan manajemen perangkat lunak sesuai dengan ISO 19770 tahun 2017. Yang kedua ada persiapan audit. Mengidentifikasi tim audit yang terdiri dari auditor yang kompeten dalam ISO 19770 tahun 2017 dan memiliki pemahaman tentang manajemen perangkat lunak. Mengumpulkan dokumen dan catatan terkait manajemen perangkat lunak seperti perjanjian lisensi, daftar perangkat lunak yang dimiliki, dan dokumen pemantauan pemakaian perangkat lunak. 3. Pelaksanaan audit. Melakukan wawancara dengan personel organisasi yang terlibat dalam manajemen perangkat lunak, memeriksa dokumentasi dan catatan terkait manajemen perangkat lunak, mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap prinsip-prinsip dan persyaratan ISO 19770 tahun 2017. Mengidentifikasi ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran lisensi perangkat lunak. Yang keempat ada penyusunan laporan audit, menyisipkan temuan-temuan audit yang diidentifikasi termasuk ketidaksesuaian atau pelanggaran lisensi perangkat lunak jika ada, memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan, memberikan ringkasan kesimpulan audit. Yang kelima ada tindak lanjut. Organisasi harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap ISO 19770 tahun 2017 dan meningkatkan tata kelola perangkat lunak mereka. Audit berikutnya dapat dijadwalkan untuk memeriksa kemajuan organisasi dalam memperbaiki tata kelola perangkat lunak mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kertas kerja lembar audit, yaitu yang pertama ada klausul. Kita menemukan klausul yang keempat yaitu konteks organisasi. Untuk yang klausul 4.1 indikatornya memahami organisasi dan konteksnya. Buktinya adalah dokumen yang menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan analisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen aset teknologi informasi. Padahal ini bisa mencakup studi pasar, peraturan industri, tren teknologi, dan perubahan ekonomi yang relevan. Untuk yang kedua adalah dokumen yang menunjukkan bahwa organisasi telah menetapkan tujuan terkait dengan manajemen aset teknologi informasi. Padahal ini mencakup kebijakan organisasi, rencana strategis, dan tujuan kinerja.
Untuk yang ketiga yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa tanggung jawab dan peran dalam manajemen aset teknologi informasi telah diidentifikasi dan didokumentasikan. Padahal ini mencakup peran pemilik aset, manajer aset, dan tim manajemen aset. Untuk yang keempat adalah dokumen yang menunjukkan bagaimana organisasi telah menentukan lingkup manajemen aset teknologi informasinya. Padahal ini mencakup kriteria untuk memasukkan atau mengesampingkan aset tertentu, proses yang diterapkan, dan batasan-batasan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk klausul nomor 4.2, indikatornya yaitu memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Untuk buktinya, yaitu yang pertama, dokumen yang menunjukkan hasil identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder yang relevan dengan manajemen aset teknologi informasi. Ini mencakup pihak-pihak yang dapat dipengaruhi oleh atau memiliki pengaruh terhadap aset dan aktivitas teknologi informasi organisasi. Untuk yang kedua, yaitu dokumen yang mencerminkan hasil analisis kebutuhan dan harapan stakeholder. Organisasi harus mendokumentasi apa yang diungkapkan oleh stakeholder tentang apa yang mereka inginkan dari manajemen aset teknologi informasi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk klausul yang nomor 4.3, indikatornya adalah menentukan ruang. Buktinya adalah yang pertama ada dokumen yang mendeskripsikan aspek-aspek yang akan dikelola dalam kerangka sistem manajemen aset teknologi informasi. Ini bisa mencakup jenis aset, perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Kemudian ada lokasi aset dan lingkup operasional. Yang kedua ada rekaman atau dokumen yang menunjukkan bahwa ruang lingkup sistem manajemen aset teknologi informasi telah disetujui oleh pihak yang berwenang dalam organisasi. Ini mencakup persetujuan tertulis. Yang 4.4 yaitu sistem manajemen aset TI. Yang pertama ada dokumen yang mencantumkan bahwa organisasi telah mengembangkan sistem manajemen aset teknologi informasi yang terdokumentasi. Ini dapat berupa kebijakan, prosedur, atau manual yang menjelaskan bagaimana item akan dijalankan. Yang kedua ada dokumen yang menjelaskan tindakan keamanan yang diimplementasikan untuk melindungi aset teknologi informasi dari ancaman dan risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.